Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana mencekam dan sedih jelang kematian Umar bin Khattab. Menjelang kematian Umar bin Khattab muncul suasana mencekam dan sedih. Peristiwa terbunuhnya Umar bin Khattab terjadi di waktu fajar pada tanggal 26 Zulhijjah dan dalam kondisi menyayat hati, menggenaskan dan menyedihkan. Umar bin Maimun berkata, pada pagi hari sebelum terbunuhnya Umar, saya berdiri dekat sekali dengannya. Antara saya dan dia hanya ada Abdullah bin Abbas. Kebiasaannya sebelum sholat dia mengecek jemaah terlebih dahulu. Dia berjalan di sela-sela syaf dan selalu berkata, luruskan syaf. Setelah melihat barisan telah rapat dan lurus, beliau maju dan mulai bertakbir. Pada waktu itu mungkin beliau sedang membaca surat Yusuf atau An-Nahl ataupun surat lainnya pada rakaat pertama hingga seluruh jemaah hadir berkumpul. Umar bin Khattab bertakbir. Tiba-tiba Umar bin Maimun mendengar beliau menjerit, anjing membunuhku, sewaktu ditikam. Ternyata beliau ditikam oleh seorang budak. Kemudian budak itu lari dengan membawa pisau belati bermata dua. Dia berusaha melewati saf-saf solat dan jemaah di saf-saf itu terkena tikaman belatinya, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kirinya. Subuh berdarah itu menelan 13 korban, 7 orang diantaranya meninggal dunia. Salah seorang dari kaum mukminin yang melihat peristiwa itu langsung melemparkan burnos, yaitu baju berpenutup kepala, untuk menyergap dan menangkapnya. Kala itu sepertinya budak tersebut yakin bahwa dia pasti tertangkap dan tidak mendapatkan jalan keluar, maka dia langsung bunuh diri. Umar lalu menarik tangan Abdurrahman bin Auf dan menyuruhnya menggantikan posisi imam sholat subuh pagi itu. Siapa yang berdiri di belakang Umar pasti melihat apa yang telah terjadi pada hari ini. Saya saksikan, kata Umar bin Maimun. Tetapi orang-orang yang berada di sudut masjid, mereka tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Hanya saja mereka tiba-tiba tidak lagi mendengar suara Umar. Karena itu jamaah yang berada di belakangnya dan di pojok mengingatkan imam seraya mengatakan, Subhanallah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam sholat mereka dan dia sengaja memperpendek bacaan sholat. Setelah para jemaah selesai menunaikan sholat subuh, Umar berkata, wahai Ibnu Abbas, lihatlah siapa yang telah menikamku. Ibnu Abbas pergi sesaat kemudian kembali lagi berkata. Ibnu Abbas pergi sesaat kemudian kembali sambil berkata, pembunuhmu adalah budak milik Al-Mughfirah. Umar bertanya, budaknya yang punya keahlian tukang itu? Ibnu Abbas menjawab, iya. Umar berkata, semoga Allah membinasakannya, padahal saya telah menyuruhnya berbuat baik, tetapi alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menjadikan sebab kematianku di tangan orang yang tidak beragama Islam. Engkau dan ayahmu, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, menginginkan agar budak-budak kafir itu banyak tinggal di Madinah, karena pada saat itu Abbas yang paling banyak memiliki budak. Ibnu Abbas kemudian berkata kepada Umar, jika engkau izinkan semua budak itu akan kami bunuh. Umar menjawab, engkau salah. Bagaimana membunuh mereka setelah mereka bisa berbicara dengan menggunakan bahasa kalian, sholat menghadap kiblat kalian, dan melaksanakan haji sebagaimana yang kalian laksanakan? Dalam keadaan syakarat, Umar bin Khattab dibawa oleh orang-orang dari masjid ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Umar dibaringkan. Lalu ada yang membawakannya minuman air buah, yaitu jus anggur. Umar bin Khattab menekuk air itu, akan tetapi air itu keluar begitu saja dari perutnya yang ditikam. Dia kemudian dibawakan air susu. Dia pun meminumnya, namun susu itu juga tetap keluar dari bekas lukanya. Tidak beberapa lama kemudian, orang-orang yakin bahwa Umar tidak terselamatkan lagi. Saat kekhawatiran itu timbul dalam benak orang-orang, sebagian mengambil inisiatif untuk langsung masuk menjenguknya. Orang-orang semakin banyak berdatangan. Tidak sedikit yang mengucapkan pujian atas dirinya dan mengenang jasa-jasanya. Detik-detik terakhir dalam kehidupan Umar bin Khattab, dia berkata, wahai Abdullah bin Umar, yaitu anak Umar bin Khattab, lihatlah beberapa utangku. Mereka langsung menghitung dan ternyata jumlahnya kurang lebih sebanyak 86.000. Umar berkata, apabila harta keluarga Umar cukup untuk melunasinya, maka bayarlah dari harta mereka. Jika belum mencukupi, mintalah bantuan pada Bani Adi bin Ka'ab. Seandainya belum terlunasi, maka mintalah pada kaum Quraisy. Ingat, jangan pernah meminta selain dari mereka. Tunaikan utang-utangku sekarang. Umar kemudian menyuruh Abdullah bin Umar untuk pergi ke rumah Ummul Mukminin Aisyah yang merupakan istri Rasulullah SAW.
Sekarang berangkatlah ke rumah Aisyah Ummul Mukminin dan katakanlah Umar menyampaikan salam kepadanya, dan jangan kamu katakan salam dari Amirul Mukminin, sebab sejak hari ini saya tidak lagi menjadi Amirul Mukminin. Sampaikan pula kepadanya bahwa Umar bin Khattab memohon izin dimakamkan tepat di samping kedua sahabatnya, kata Umar ke anaknya. Setelah mendengar pesan ayahnya, Abdullah pamit berangkat ke rumah Aisyah. Sesampainya di depan pintu rumah Aisyah, Abdullah bin Umar meminta izin masuk. Dia pun diizinkan masuk. Di sana dia mendapati Aisyah sedang duduk menangis. Abdullah bin Umar berkata, Umar bin Khattab mengucapkan salam untukmu dan dia meminta izin agar dapat dimakamkan di samping kedua sahabatnya. Aisyah menjawab, sebenarnya saya juga menginginkan agar tempat tersebut menjadi persemayaman terakhirku kelak sewaktu meninggalkan dunia ini. Namun sayang, hari ini saya harus mengalah untuk Umar. Ketika Abdullah bin Umar kembali ke rumahnya, ada yang mengatakan, lihatlah Abdullah bin Umar sudah sampai. Umar berkata, angkat saya. Salah seorang menyandarkan Umar ke tubuh anaknya Abdullah bin Umar. Umar bertanya, nak, apa berita yang kau bawa? Abdullah menjawab, sebagaimana yang ayahanda inginkan, wahai Amirul Mukminin, Aisyah telah mengizinkan dirimu. Umar berkata, alhamdulillah, tidak ada yang lebih penting bagiku selain ini. Setelah saya meninggal dunia, bawalah jenazahku ke sana dan katakan, Umar bin Khattab minta izin untuk masuk. Jika dia memberikan izin, bawalah saya masuk. Namun seandainya dia menolak, makamkanlah jenazahku di pemakaman kaum muslimin. Umar kemudian mengembuskan nafas terakhirnya. Beliau kemudian wafat. Setelah semuanya siap, orang-orang memotong jenazahnya dengan berjalan kaki. Setelah sampai ke dekat persemayaman kedua sahabatnya, Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepada Aisyah dan berkata, Umar bin Khattab meminta izin masuk. Aisyah menjawab, bawalah dia masuk. Maka jenazah Umar dibawa masuk dan dimakamkan di samping kedua sahabatnya. Sekian, terima kasih. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.